Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anakku berada. Semoga kita senantiasa ada dalam kesehatan, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan ini yakni tentang pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang dikhususkan untuk kelas 6 ya anak-anak sekalian, dengan materinya yakni tentang Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Dan pada kesempatan ini materinya yaitu tentang apa? Tentang surat Al-Kafirun. Jadi pelajaran kali ini Al-Qur'annya yaitu tentang surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Kafirun ini yaitu di sini kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan keberagaman. Ya. Keberagamannya itu terdiri dari apa? Dari warna kulit, suku bangsanya berbeda-beda, warna kulitnya berbeda-beda. Bahkan di Indonesia khususnya kita akan menemukan ya, perbedaannya itu tidak hanya warna kulit, tidak hanya suku bangsa, tapi ada bahasanya pun beda. Ada bahasanya pun beda, adat istiadatnya beda. Nah, disinilah, di surat Al-Kafirun inilah kita akan mempelajari tentang bagaimana kita akan belajar tentang cara kita bertoleransi. Tapi dalam surat Al-Kafirun ini bertoleransinya yaitu oleh siapa? Oleh kaum muslimin dengan orang kafir. Yakni kaum muslimin itu tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, anak-anakku sekalian, materi atau isi materi pada pertemuan ini yang pertama kita akan membaca surat Al-Kafirun, kemudian menulis surat Al-Kafirun. Nah, silakan kalian anak sekalian di rumahnya atau di mana, silakan kalian belajar untuk membaca dan menulis supaya kalian bisa menulis Al-Qur'an. Ya, di sini kita akan belajarnya menulis surat Al-Kafirun. Yang berikutnya yaitu mengartikan surat Al-Kafirun. Artinya ini ada mengartikan secara keseluruhan dan ada mengartikan secara apa? Secara perkata atau per kalimat. Kemudian yang D-nya kita akan belajar tentang isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita membaca surat Al-Kafirun, ini Al-Kafirun, kita akan belajar dulu. Surat Al-Kafirun itu apa sih? Ya, ini surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109. Sedangkan semua keseluruhannya Al-Quran itu kan ada 114 surat. Nah, Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Dan ini terletak pada juz ke-30. Jadi ini juz yang terakhir. Ya. Nah, surat Al-Kafirun ini juga terdiri dari berapa ayat? Terdiri dari 6 ayat ya anak-anak sekalian. Jadi kalian harus hafal surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota apa? Di kota Mekah. Makanya kalau diturunkan di kota Mekah, nama surat ini juga disebut dengan surat apa? Dengan surat Makkiyah. Kalau diturunkan di kota Madinah, nama suratnya disebut surat Madaniyah. Nah, anak sekalian, perlu dipahami bahwa nama surat ini diambil dari ayat pertama, yaitu Al-Kafirun, ya, yakni orang-orang kafir. Nah, anak sekalian, di sini Pak Guru akan belajar, saya akan membaca dan kalian simak bacaan
yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anak sekalian, itu bunyi surat Al-Kafirun. Nah, kalian juga di rumah harus apa? Harus rajin membaca supaya surat ini karena ini tergolong surat pendeknya minimal kalian harus apa? Harus hafal. Nah, anak sekalian, surat Al-Kafirun ini ketika membaca surat Al-Kafirun lakukanlah dengan fasih, dengan tartil. Jadi jangan terlalu cepat dengan fasih dan harus diperhatikan makhrajnya. Apa makhrajnya? Tempat keluar huruf hijaiyah, makhrajnya, tajwidnya, hukum-hukum bacaannya itu harus diperhatikan karena kalian sudah kelas 6 itu pasti ya sudah belajar tentang bagaimana makhorijul huruf, bagaimana dengan tajwidnya, hukum bacaannya sehingga membaca surat ini kalian bisa dengan fasih, dengan tartil. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa di sini banyak sekali hukum-hukum bacaan. Nah, di sini kita ada sedikit tentang tanda baca mad. Mad itu artinya apa? Mad itu artinya panjang gitunya. Jadi yang namanya mad itu dibacanya kita harus panjang. Mulai dari 2 harokat sampai dengan 6 harokat ya. Itu batasan membaca mad ini panjangnya juga disesuaikan dengan nama madnya itu. Karena mad itu jumlahnya begitu banyak. Contoh di sini mad fathah. Di sini kita akan belajar qul ya ayyuha. Ini panjang. Apalagi yang seperti ini. Ini harus dibaca panjang gitu ya. Qul ya ayyuha. Tidak boleh dibaca qul ya ayyuha. Tidak boleh. Kemudian ada mad kasroh. Dinukum waliyadini. Tidak boleh dibaca dinukum waliyadini. Tidak boleh. Tapi dinukum waliyadin. Itu namanya mad tabi'i. Ini dibacanya dua harokat. Kemudian ada yang namanya mad dhammah. Di sini juga ya. Ada al-kafiruna, ta'buduna, abiduna. Ini juga mad dhammah. Mad dhammah itu maksudnya apabila ada waw mati sebelumnya harokatnya dhammah. Ini dibacanya juga 2 harokat. Kemudian dalam makhrajnya atau pengucapannya kita harus bisa membedakan antara alif dan ain, antara a dan a. Itu ya. Itu seperti itu. Contoh abidu beda dengan apa? Wala ana tidak boleh. Wala ana tidak boleh dibaca seperti itu. Karena ini bukan ain tapi alif ya seperti itu. Nah, anak sekalian, maka dari itu kita harus rajin-rajinlah apa? Harus rajin-rajinlah belajar Al-Quran di rumah masing-masing ya. Belajar kepada ibu kalian, kepada bapak kalian, atau kepada ustadz-ustadz yang mengajar di sekitar kalian. Ya. Nah, untuk menulis Al-Kafirun silahkan kalian di rumah tulislah dengan tulisan yang sebaik, sebagus, sebenar mungkin. Ya. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya
Anak-anak sekalian, kita akan mengartikan surat Al-Kafirun. Nah, mengartikan. Karena Al-Kafirun ini menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Tuh, ketika itu orang-orang kafir menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Sedangkan Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang menciptakan diri mereka. Tuh ya. Jadi janganlah menyembah berhala. Nah, maka dari itu kalau ada orang yang menyembah berhala, maka itu termasuk perbuatan syirik atau perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalian, dilanjutkan dengan memahami arti surat Al-Kafirun, arti secara keseluruhan per ayat dan arti perkataannya. Ayat yang pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, ya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul, katakanlah, ya ayyuha, hai al-kafirun, orang-orang kafir. Kemudian, la a'budu ma ta'budun. Nah, artinya aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Arti perkataannya la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kamu sembah. Kemudian ayat berikutnya wala antum abiduna ma a'bud. Nah, artinya apa? Artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Arti perkataannya wala antum dan kamu bukan abidun penyembah ma'budu apa yang kamu sembah. Kemudian ayat keempat wala ana abidum ma'abadtum. Artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Sedangkan arti katanya atau arti perkataannya apa? Wala ana, dan aku tidak pernah abidun menjadi penyembah ma'abadtum apa yang kamu sembah. Ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya apa? Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, arti perkataannya? Wala antum, dan kamu tidak pernah abiduna menjadi penyembah ma'budu apa yang aku sembah. Sedangkan ayat yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Sedangkan arti perkataannya lakum, untukmu, dinukum, agamamu, waliya, dan untukmu, dini, agamaku. Din itu artinya agama. Nah, anak sekalian, inilah yang memang harus kita hafalkan, baik per ayat maupun per suku kata, karena itu sebagai pembendaharaan kita dalam apa? Dalam mengartikan ayat-ayat dalam Al-Quran atau suku kata dalam bahasa Arab itu sebagai pembendaharaan kita ya. Anak-anak sekalian, yang terakhir yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Isi kandungannya apa? Menjelaskan tentang apa sih Al-Kafirun itu? Nah, anak sekalian, yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan agama lain, agama orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita itu kepada orang lain ataupun sebaliknya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita itu kepada orang lain supaya orang lain masuk kepada agama kita. Tidak boleh. Kalau mengajak boleh, boleh.
Tapi untuk memaksa itu yang tidak boleh. Ataupun sebaliknya, agama lain memaksa kita untuk mengikuti agamanya, tidak boleh. Yang kedua yaitu setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Ini yang harus kita kedepankan. Itu sikap toleransi kita terhadap antar umat beragama. Toleransi itu apa? Toleransi itu adalah ya kita harus saling menghargai, ya. Kalau orang lain agama lain sedang beribadah, kita jangan mengganggu agama lain sedang beribadah. Ataupun kalau agama kita sedang beribadah, maka apa? Maka agama yang lain, agama orang lain pun tidak boleh mengganggu ibadahnya agama kita. Jadi itulah apa sikap toleransi di negara kita yang harus dikedepankan. Ya, tidak boleh saling menghina, tidak boleh mencela agama masing-masing. Tidak boleh ya. Kita agama Islam mencela agama yang lain ataupun agama lain mencela dan menghina agama kita. Nah, itulah yang dikedepankan itu sifat toleransi karena di Indonesia agama yang diakui itu kan ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, bahkan ada di Indonesia pun ada kepercayaan. Itu kepercayaan. Nah, itu kita apa namanya saling toleransi. Sehingga kalau toleransi dikedepankan, maka yang akan terjadi adalah apa? Menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Nah, sekalian, itu tentang kandungan surat Al-Kafirun. Nah, itu mungkin yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa kita juga harus apa namanya memotivasi diri kita supaya kita bisa terus selalu dan selalu untuk belajar Al-Quran. Walaupun kita masih mengajinya ikro ataupun kiroati 1, 2, 3 belum masuk kepada Al-Quran, tapi selagi kita ada keinginan, selagi kita ada kemauan untuk belajar, insya Allah lambat laun kita akan bisa. Mungkin itu yang saya sampaikan pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.